Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iman Pondok Kelapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaka Jaya. Patut bersyukur kepada Allah karena sampai pada malam hari ini, khususnya ini adalah malam yang keempat dari tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita sekalian, sehingga kita mau dan mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita mohon kepada Allah semoga kemampuan kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita memasuki pada bab yang kedua. Ini kita membaca hadisnya satu atau dua. Kita ngalap barokah dari kitab Riyadhus Shalihin. So kalau dibaca semua satu bab itu hadisnya banyak dan ayat-ayatnya juga banyak. Karena itu kami baca ayatnya satu, kemudian hadisnya satu atau dua, kemudian coba kita berikan penjelasan sama-sama untuk lebih mendalami dan lebih mengetahui tentang apa makna dari judul atau bab yang ada. Bab kedua ternyata berbicara tentang taubat. Bab pertama bicara tentang niat. Kita harus niatnya suci, niatnya bersih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kemudian kita taubat. Tema kali ini adalah tentang taubat. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang taubat. Di antaranya di sini digambarkan wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Dan hendaklah kalian bertobat secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman. Apa tujuannya? La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi bahagia, supaya kalian, kata Allah, beruntung dalam hidupnya. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang betul-betul taubat, bukan taubat sambal. Taubat sambal itu apa? Taubat sambal itu sering terkenal banget itu. Ya kumat lagi, udah bilang taubat tapi kumat lagi. Udah tahu sambal itu pedas, diulang lagi.
namanya tobat sambal. Allah menghimbau atau memerintahkan lebih jauh ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu, hendaklah kalian bertobat semua kepada siapa? Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya taubat. Nanti kita bahas apa saja dalam taubat itu yang harus kita lakukan. Sedangkan hadis-hadis Rasulullah berbicara tentang taubat banyak digambarkan di sini. Rasulullah memberikan gambaran Rasul bertaubat itu satu hari 70 kali. Hadis yang lain 100 kali bertaubat. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, tapi masih bertaubat terus. Kata Rasulullah, saya bertaubat itu satu hari 100 kali. Kita kadang-kadang berapa kali berkali? Astagfirullah. Selesai sholat berapa kali astagfirullah itu? 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah 3 kali dan selesai sholat. Kalau sholatnya 5 waktu, jadi 15 kali. Padahal kita belum dijamin masuk surga. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, taubatnya satu hari minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim, 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 terus perbanyak taubat. Apa taubat itu? Saya buka beberapa pengertian taubat, terutama di kamus. Pertama, berarti sadar. Taubat sadar, menyesali dosa dan berniat memperbaiki tingkah lakunya. Contoh kalimatnya begini. Oh iya sudah bertaubat. Dia tuh sekarang udah taubat. Taubat dari apa? Ya dari perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Itu artinya dia sadar dan kemudian menyesali, ingin meninggalkan perbuatannya. Taubat juga bermakna kembali kepada agama yang benar. Kalau kalimat itu begini adalah contoh orang yang ngomong. Setelah ngaji di Masjid Al-Iman, dia bertaubat sekarang dan kembali ke jalan yang benar. Buktinya apa? Jamaah terus. Kira-kira gambarnya begitu taubat itu. Ada taubat juga saking beratnya dia udah merasa taubat saya. Contoh seumpama ada anak bandel di sini nih, di masjid ini. Ada remaja bandel. Dia nasihatin enggak pernah mempan. Taubat saya nasihati dia itu. Taubat itu berarti merasa sudah tidak mampu lagi, tidak mampu untuk merubah dia. Atau taubat juga bermakna menyatakan rasa heran, kesel atau sebel. Contohnya orang mengatakan begini, taubat melihatnya bandel betul, kesel gitu, rasa kesel. Taubat saya melihatnya bandel betul. Atau taubat juga di sini bermakna jerah, tidak akan berbuat lagi. Contohnya, ia sekarang sudah taubat, tidak akan menghisap ganda lagi. Taubat artinya sudah nggak mau melakukan lagi. Ini makna atau pengertian taubat dalam pengertian yang umum. Tapi taubat dalam pengertian yang kita maksud, taubat di sini adalah taba yatubu taubatan. Artinya kembali ke jalan yang benar. Makna taubat ini berbanding lurus dengan makna aid. Ada ya'udu aidan. Aid kembali. Kemana kembalinya? Kalau di situ Idul Fitri, maka kembali kepada
kesucian. Orang bertaubat, dia kembali kepada kebenaran dirinya. Atau Idul Fitri juga dia kembali kepada kesucian dirinya. Maka sesungguhnya kata taubat itu banyak yang menyamakan dengan kata Idul Fitri. Apa yang dimaksud Id itu? Kembali kepada ajaran yang benar. Aslinya manusia itu adalah fitrahnya suci. Aslinya. Begitu lahir, setiap manusia yang lahir dalam keadaan suci. Tapi setelah lahir, tumbuh anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu ternyata dalam kesehariannya dia berbenturan dengan berbagai permasalahan. Berbenturan, jalan ke sini dia ketemu dengan berdosa. Jalan ke sini lagi bertemu dengan dosa. Ke kanan bertemu dengan dosa. Ke kiri bertemu lagi dengan dosa. Terus dosa-dosa yang banyak ini, maka ketika bulan Ramadan datang, ini dibakar semua. Dengan apa dibakarnya? Dengan amal kita, dengan taubat kita, dengan puasa kita di bulan Ramadan. Maka akhir Ramadan orang itu akan kembali. Kemana kembalinya? Al-Fitr, kembali kepada kesucian yang asli sucinya tadi. Waktu lahir maka dia kembali kayaumin waladathu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Orang yang puasa Ramadan, puasanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia begitu Aid itu kayaumin waladathu ummu, seperti saat dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dia bersih, suci. Orang kalau baru dilahirkan dari rahim ibunya itu semua menyambut senang. Semuanya. Siapapun senang. Belum melihat bayinya, baru dengar beritanya. Osiah melahirkan, alhamdulillah, senang semua. Orang yang kembali kepada kesucian itu, mestinya ketika dia mendengar orang lain mendengar tentang dia, orang itu akan senang mengucapkan alhamdulillah, karena dia telah kembali suci untuk menjadi manusia yang Idul Fitri. Pertanyaannya, kenapa kita harus bertobat? Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat. Loh, kenapa kita harus suruh bertobat? Padahal Allah menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina, bukan artinya wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebut wahai orang-orang yang berdosa, tobatlah kalian. Tapi justru orang yang beriman oleh Allah, tubuh, segeralah kalian bertobat. Atau dalam ayat lain ada yang tegas lagi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah. Ini memberikan gambaran kita segera bertaubat di situ. Karena manusia pasti berdosa, pasti. Tidak ada manusia yang suci. Wong di rumah doang, nggak kemana-mana, hanya hidup dengan istri aja, kita berdosa. Dosanya di mana? Tidak dosa dengan istri barangkali, tapi dia dosa dengan orang lain. Istri baru pulang dari pasar, cerita tentang pedagang yang pelitnya bukan main. Kan ada istri habis dari pasar belanja, begitu datang, aduh,
itu cabai aja lebih satu diambil oleh pedagang itu, diceritakan kejelekan pedagang itu sudah berdosa. Kita nggak sengaja saudara, padahal cerita biasa, tapi itu menjelekkan orang lain. Menjelekkan orang lain. Kalau apa yang kita omongkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang itu, maka artinya riba. Riba dalam Al-Quran itu diibaratkan orang yang memakan bangkai saudaranya. Sudah bangkai saudaranya. Itu artinya apa? Saking jeleknya perbuatan riba, saking joroknya perbuatan riba itu, saking jijik perbuatan riba itu. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, fitnah. Munculnya fitnah. Fitnah dalam Al-Quran asyaddu minal qatl. Lebih jahat bahasanya, lebih jahat daripada pembunuhan. Fitnah itu. Kalau membunuh langsung meninggal orang. Tapi kalau difitnah, wah sakitnya pelan-pelan, itu panjang sekali. Maka asyaddu lebih berat daripada pembunuhan di situ. Manusia pasti berdosa. Maka kita disuruh bertaubat. Yang kedua, karena Allah memang memerintahkan kita untuk bertaubat. Seperti ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Segeralah kalian bertobat, kata Allah. Tubu. Karena Allah mencintai orang yang bertaubat. Allah itu senang banget sama orang bertaubat. Senang. Ini rahmat Allah. Dalam satu ayat digambarkan rahmatnya Allah itu luas seluas langit dan bumi ini, melebihi dari dosa manusia. Dan indahnya sifat kasih sayang Allah itu kepada orang-orang yang berbuat dosa, Allah masih memanggil ya ibadi. Masya Allah, wahai hamba-hamba. Allah masih memanggilnya dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Bukan main itu. Subhanallah. Kepada orang yang berdosa, Allah subhanahu wa ta'ala masih memanggilnya dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita lihat ini beberapa ayat sifat kasih sayang Allah yang sangat senang ketika hambanya bertaubat. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku kata Allah itu meliputi seluruh alam ini, meliputi seluruh alam. Allah yang kita sembah itu bukan zat pendendam. Ini memberikan gambaran, menggambarkan luasnya rahmat Allah. Allah yang kita sembah itu adalah bukan Tuhan yang suka berbuat aniaya, tapi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Sampai Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang suka melampaui batas. Melampaui batas ini berarti berdosa. Kata Allah, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang suka melampaui batas pada dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Sebab apa?
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa yang ada. Jangan khawatir, Pak. Asal kita mau bertobat, permasalahan. Jangan seperti dalam kisah yang digambarkan oleh Rasulullah. Ada orang membunuh sudah 99 orang dibunuh oleh dia. Kemudian datang kepada rahib. Ditanyakan oleh orang tadi kepada rahib, wahai rahib, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya sebesar itu bisa diampuni oleh Allah? Kata rahib tadi, dosamu terlalu besar, gak mungkin diampuni oleh Allah. Karena jawaban gak mungkin diampuni oleh Allah, dia akhirnya sekalian aja saya bunuh lagi orang ini. Akhirnya dibunuh menjadi yang ke-100. Dia berjalan lagi, ketemu dengan ahli ibadah. Dia tanya kepada ahli ibadah, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh orang tadi, Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun Allah. Syaratnya, kata dia, tinggalkan kampungmu, berjalanlah kamu menuju kampung di sebelah sana. Di sana ada seorang alim, temui orang alim itu dan kamu bertobat di hadapan orang alim itu. Berjalan ceritanya orang ini menuju kampung tadi, meninggalkan kampung aslinya. Di tengah-tengah jalan meninggal dunia. Malaikat yang penjaga neraka narik ke neraka. Malaikat penjaga surga narik ke surga. Malaikat ini rebutan jenazah. Kata malaikat penjaga neraka, orang ini sama sekali belum pernah beribadah, maka layak dia untuk masuk neraka. Kata malaikat penjaga surga, orang ini sudah berniat untuk bertaubat, maka layak dia masuk surga. Nggak bisa, ibadah aja belum kok sudah mau masuk surga. Akhirnya diselesaikan oleh malaikat yang ketiga. Kalau begitu diukur saja jaraknya. Jarak dari dia berjalan untuk bertaubat sampai tempat kematiannya, dan dari tempat kematian sampai jarak tujuannya jauh mana? Ternyata dari tempat dia berangkat menuju ke tempat dia bertobat, di tengah-tengah jalan, di tempat kematiannya lebih jauh ketimbang dari tempat kematian menuju tempat tobatnya. Berarti perjalanannya sudah lebih panjang ketimbang tempat yang akan dituju. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat. Belum melakukan amal, tapi sudah bertaubat. Niat bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam di surga berbuat dosa. Syaitan juga di surga berbuat dosa. Dua-duanya berbuat dosa dan dua-duanya diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Adam dan Siti Hawa juga diturunkan. Karena syaitan itu dosanya dengan keangkuhan dan dengan kesombongan, dia tidak dibekali apapun oleh Allah. Turun dari surga tidak dibekali. Tapi Nabi Adam karena perbuatan dosanya, karena kelalaiannya, digoda oleh syaitan. Sementara syaitan karena keangkuhan dan kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam, angkuh dan sombong, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak dibekali apapun turun dari surga ke bumi, tapi Adam dibekali. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam diajarkan taubatnya oleh Allah, kemudian taubatnya diterima. Apa bacaan taubatnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 400
tahun gara-gara dia berbuat dosa satu kali, 400 tahun dijauhkan oleh Allah dengan istrinya. Dan dia juga jauh dengan Allah. Akibat dosa orang berjauhan. Akibat dosa. Jauh dengan Allah, jauh juga dengan istrinya. Tapi setelah bertaubat, selalu baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berjalan. Nabi Adam itu diturunkan di India, sementara istrinya diturunkan di Jeddah. Nabi berjalan, Nabi Adam berjalan mencari segitu luasnya dunia, mencari hanya satu orang. Gimana nyarinya itu? Cuma satu orang, yaitu Hawa. Hebatnya Nabi Adam ini, 400 tahun dia nggak ketemu dengan istrinya, tapi dia nggak pernah mencari istri yang lain. Ini hebatnya Nabi Adam ini. Patut dicontoh oleh Bapak. Nggak pernah dia nyari yang lain. Setia dia kepada Siti Hawa itu, betul-betul setia. Karena nggak ada lagi waktu itu, nggak ada lagi. Taubat Nabi Adam. Setelah bertaubat Nabi Adam kembali dekat dengan Allah. Sama seperti Ain tadi. Orang kalau kita berdosa berjauhan, Pak. Saya dengan Bapak ini lagi marah-marah, nggak mungkin berdekatan, pasti berjauhan. Suami istri lagi marah-marahan, itu jalan aja, satu lewat jalan samping belakang, yang satunya lewat depan, nggak mau ketemu itu. Suami istri padahal. Karena apa? Dosa. Hatinya lagi berdosa, maka orang akan berjauhan akibat dosa itu. Termasuk Nabi Adam. Maka kata Allah supaya kita itu tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah. Segera taubat, kembali. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibnu Adam, dalam hadis qudsi, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, kalau engkau mendatangiku dengan dosa seluas bumi, dosanya seluas bumi, kemudian engkau mau mendatangiku, mau menemuiku tanpa dengan kemusyrikan, maka saya akan mendatangimu, kata Allah, dengan ampunan seluas dosa yang engkau bawa itu. Subhanallah. Allah Maha Pengampun. Jadi jangan pernah putus asa dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kemarin kita mulai sekarang bertobat. Apalagi sekarang tahun baru Hijriyah, kita harus muhasabah, koreksi diri sejauh mana dosa-dosa kita, sehingga kita betul-betul ingin kembali untuk melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi digambarkan kenapa kita bertaubat. Dan yang berikutnya, di samping karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat, Allah juga sangat mencintai pada hambanya yang bertobat. Allah tuh rindu sama hambanya yang bertobat, rindu. Sini kita, senang. Dan Rasul selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cepat. Syarat taubat nih, syaratnya kalau kita ingin taubat, hendaknya dilakukan dengan ikhlas. Pertama, dengan ikhlas itu bukan pura-pura, ya saya taubatlah besok, nggak apa-apa lah. Jangan seperti itu niatnya. Saya bertaubat niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa. Aduh, kenapa saya melakukan itu? Aduh, kenapa saya ngomong seperti itu? Ada penyesalan dalam diri kita sehingga kita berusaha untuk tidak mengulang. Segera berhenti dari perbuatan maksiat, bertekad untuk tidak mengulangi, dan dilakukan selama pintu taubat masih ada. Karena kalau sudah pintu taubat ditutup, nggak bisa lagi. Kapan pintu taubat itu ditutup atau taubat itu tidak diterima? Pertama, ketika nyawa sudah ditenggorokan, sudah ditenggorokan, taubat nggak diterima. Itu yang namanya Fir'aun. Ketika dia tenggelam di laut, menjelang ajalnya tiba, itu bertaubat Fir'aun itu. Tapi gak diterima taubatnya karena dia sudah ditenggorokan roh kita. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari barat, meskipun masih lama sumpah kiamatnya, sudah terbit dari barat, maka enggak diterima lagi taubat kita. Kapan taubat itu diterima? Sekarang waktunya taubat. Dosa ternyata ada dua. Dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah 3 syaratnya supaya kita taubatnya diterima. Pertama, melepas segala kemaksiatan. Gak mau lagi kita melakukan perbuatan dosa. Maksiat sekecil apapun saya gak mau melakukan. Termasuk mendengarkan cerita orang lain yang menjelekkan orang. Kita gak mau. Begitu ada orang cerita tentang kejelekan orang lain, kita menghindar. Itu pertama, taubat, berdosa dengan Allah. Menyesali perbuatannya. Kenapa ya kok saya tadi ikut dengerin omongan dia? Karena saya dengerin omongan, akhirnya saya jadi saksi, akhirnya dipanggil. Aduh, kenapa? Itu baru di dunia penyesalan itu. Di akhirat akan menyesal. Kenapa kamu mendengarkan? Karena mencegah orang dari segala perbuatan dosa itu juga harus kita lakukan. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali selamanya, tidak kembali melakukan perbuatan dosa selamanya. Sedangkan dosa kepada manusia, di samping 3 hal tadi, pertama, melepas kemaksiatan, gak mau lagi maksiat, gak mau lagi kita bertengkar dengan orang itu. Yang kedua, menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Dan yang keempat, dikaitkan dengan manusia ini. Di sini digambarkan, wa in kanatul maksiyah tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'. Kalau dosa itu kepada manusia, maka syaratnya 4 agar kita dosanya bebas. Pertama, sana digambarkan sama dengan yang 3 tadi, 1, 2, 3 sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melepas segala kemaksiatan, menyesali segala perbuatan, dan yang ketiga bertekad untuk tidak melakukan kembali. Yang keempat, supaya lepas dosa-dosa kita. Pertama, jika di sini digambarkan, jika tanggungan itu berupa harta atau semisal, apakah harta atau barang-barang yang lainnya, maka wajib mengembalikan padanya. Kita ngambil barangnya tetangga, maka barang ini wajib kita kembalikan. Kalau enggak, kita tetap berdosa. Kita mencuri barangnya teman kita, atau ngambil sendal di masjid yang bagus,
dibawa pulang. Supaya kita bisa lepas dari dosa, maka kembalikan barang kita. Kembalikan. Loh, bagaimana Pak orang yang korupsi? Ngambil duitnya banyak. Duitnya duit rakyat lagi. Minta ampunnya gimana? Betapa sulitnya dia mendapatkan ampun. Rakyat yang diminta. Udah begitu dia nggak minta maaf lagi. Ketawa. Bisa dibayangkan seperti itu, Masya Allah. Itu ada cerita ahli sufi. Dia pulang dari kenduri di rumah tetangga, makan-makan. Kenduri itu makan-makan. Kemudian pulang, ada yang mengganjal di apa namanya, di gigi, di gusi. Sambil lewat, tangkai bunga tetangga itu dipetik oleh dia untuk nyungkil. Ternyata sebab itu dia masuk neraka. Bisa dibayangkan. Loh, bagaimana orang yang menggunduli hutan, yang mencuri pohon-pohon yang lebih besar, tangkai yang kecil hanya untuk nyungkil gigi, nyungkil yang nyelip di gigi, kotoran bekas makan tadi, itu menyebabkan dia masuk neraka. Loh, bagaimana orang yang mencuri pohon-pohon yang lebih besar lagi? Masya Allah. Maka jika ini hak adami, kata Rasulullah, jika hak adami, segera kembalikan barang itu. Harus dikembalikan. Yang kedua, jika berupa dakwaan, menuduh, berupa tuduhan, oh dia itu zina, oh dia itu pencuri, oh dia itu narkoba, menuduh saja. Maka di sini digambarkan, hendaklah mencabut dakwaannya, dicabut, tuduhannya dicabut. Dia dengan jelas, saya mohon maaf salah kemarin itu, saya ngomong yang salah. Dicabut dakwahnya, atau meminta pengampunan dari orang yang didakwa tadi. Datanglah, mohon maaf, saya telah salah sangka kepada engkau. Sebutkan perbuatannya itu. Saya waktu itu menangis. Ada salah satu jemaah haji saya ditelepon oleh seseorang yang mengaku saya, kemudian saya telah melelang mobil, mau menjual mobil itu kepada dia dengan harga yang murah. Segera kamu kirim uang untuk di sini menjadi uang muka di tempat lelang ini, kamu akan mendapatkan. Dan didesak, ayo cepat. Akhirnya persepsinya jelek. Ini kok Pak Zul udah begini, jahat banget. Ternyata dia kemudian telepon kepada kawannya, konfirmasi, betul nggak Pak Zul ini lagi mau jual mobil? Wah, coba telepon dulu. Telepon ke saya, ternyata ini adalah pembohong, penipu. Istrinya sudah marah sama saya di depan istri. Pak Zul ini jahat sangat, ini macam-macam. Dia datang ke saya, minta maaf. Saya nangis, Masya Allah. Saya nggak merasa dijelek-jelekan, nggak merasa, saya bilang, saya nggak merasa dirugikan. Iya, tapi setelah berbuat, saya telah di depan suami saya ngomongin bapak. Ini orang-orang yang begini, mencabut tuduhannya, atau dia kemudian
datang kepada orang minta dihalalkan omongannya tadi sehingga dia betul-betul bisa dibersihkan dari dosa. Datang. Kalau ada di antara kita yang pernah ngomongin orang, tetangga atau sesama jamaah, datangi, mohon maaf, dulu saya pernah cerita tentang kamu begini. Kalau sudah terus terang, insya Allah Allah menurunkan rahmat kepada orang yang dimintakan ampun, dia akan mengampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang itu tidak mau mengampuni, gimana? Pak, saya sudah minta maaf kepada dia, tapi dia nggak mau memberi maaf. Bagaimana? Allah akan mengambil alih posisi orang tadi. Kita sudah niat untuk minta maaf, tapi orang itu nggak memberi maaf. Allahnya akan mengambil alih posisi orang tadi, sehingga kita tetap akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini yang akhirnya berdosa karena tidak mau mengampuni orang atau memaafkan seseorang. Ajarannya fa'fu anhu, maafkan semua orang itu, maafkan. Dan yang ketiga, jika merupakan pengumpatan atau ghibah, tadi itu menjelek-jelekan orang, maka hendaklah meminta penghalalan, yakni pemaafan dari umpatannya tadi. Minta dibebaskan. Datang ke rumahnya, jangan kemudian gak datang. Datang, temui orang itu, saya kemarin tuh ngomongin Bapak begini ceritakan, sehingga orang ini mau maafkan kita. Kita kira-kira sanggup kayak begitu? Sanggup lah, insya Allah. Apalagi orang itu sudah baik dengan kita, sanggup. Ungkapkan aja, insya Allah nggak ada masalah. Dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu jelas ancamannya. Dosa kecil tidak ada ancamannya. Dosa besar seperti musyrik, jelas ancamannya. Membunuh, jelas ancamannya. Khamar, jelas ancamannya. Zina, jelas ancamannya. Tapi ada dosa-dosa yang tidak ada ancamannya. Dosa apa aja yang tidak ada ancamannya itu? Tangan jahil. Karena ada yang orang yang tangannya jahil itu, jahil banget. Kemudian ke teman-teman melotot apa? Melotot sama orang kan jadi tersinggung gitu. Iya. Itu dosa. Tapi dosa kecil. Dosa. Itu dosa-dosa yang seperti itu tuh dengan wudu dia akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang jelas-jelas ancamannya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertobat kepada Allah. Jenisnya ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Dosa zahir di mana? Dosa dari mata, dosa dari mulut, dosa dari tangan, dosa kaki, dosa anggota tubuh, itu dosa semua. Mata melihat kemaksiatan, telinga mendengar kemaksiatan, kaki menuju maksiat, tangan berbuat maksiat, mulutnya makan yang dosa. Kemudian dosa yang batin yang tidak nampak, iri, hasud, dengki, itu adalah dosa semua. Iri, hasud, dengki, dosa-dosa semua. Apa dampaknya? Dampak dari dosa, tertutup untuk mendapatkan ilmu yang benar. Akibat dosa, orang tidak bisa ditembus sinar ilmu karena hatinya keruh, hatinya kotor. Orang yang hatinya kotor, penyakitnya iri, hasud, dengki, itu enggak pernah dan enggak bisa melihat orang itu baik. Ada suami istri, pasangan muda, rumahnya baru, bagus rumahnya itu. Kalau pagi sarapan di ruang tamu sambil menatap tetangga di depannya. Menatap di sini ada nggak yang bisa menatap tetangga itu? Kayaknya di sini nggak ada ya, susah menatapnya.
itu istrinya selalu ngomong kepada suami, lihat tuh Pak, ibu itu setiap hari nyuci baju kotor begitu bajunya. Baju itu kelihatan kotor terus. Hampir tiap hari ngomong seperti itu. Satu ketika suaminya kemudian mengelap kaca rumahnya tadi, dielap kacanya itu menjadi bersih. Pas paginya kembali duduk di situ suami istri, suaminya ngomong, Pak, tumben dia sekali itu bersih cuciannya. Tumben. Akhirnya suaminya karena lihat istrinya begini terus, Ma, itu bukan cucian yang kotor, kemarin itu kacanya yang kotor. Mama tuh melihat dari kaca yang kotor, itu orang lain kotor. Itu artinya apa, Pak? Kotor dari dirinya sendiri, melihat orang lain akhirnya salah terus. Tapi begitu dirinya bersih, orang lain ikut bersih. Orang berprasangka dari dirinya sendiri. Karena itu, jangankan melihat orang lain, ilmu, jangankan ilmu, orang lain aja akan terlihat jelek. Ilmu nggak bisa masuk ke dalam hati karena kotor, nggak tembus ke dalam hati. Ketakutan yang luar biasa akan resah, orang yang berdosa terus akan resah. Terhalangnya beroleh rezeki yang baik. Orang kalau dosa ya rezekinya kurang. Tapi orang beristighfar, bertobat terus juga banyak. Itu kan ada pernah Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu seorang ulama yang kemudian kita menyebutnya Imam Hanbal. Dia itu suatu saat di Basrah tinggal di Basrah. Dia ingin sekali ke Irak. Dia nggak tahu ada apa. Tapi kok saya ingin sekali ke sana. Akhirnya dia jalan ke Irak, sampai di Irak itu maghrib. Sholat maghrib maksudnya berjamaah dengan jamaah di masjid. Begitu selesai sholat maghrib, dia zikir sampai isya. Isya ikut sholat lagi. Begitu selesai sholat isya, seluruh jamaah pulang kecuali dia. Oleh marbot masjid diusir, gak boleh tidur di sini. Keluar dia di samping. Marbotnya sudah balik, itu balik lagi nih. Loh kok masih ada? Keluar, gak boleh di sini. Mungkin curiga. Begitu keluar, tukang martabak dilihat di samping masjid itu. Kenapa Pak? Saya enggak boleh, katanya di masjid ini enggak boleh. Saya dari Basrah. Oh Bapak dari Basrah? Iya. Mau istirahat di mana? Saya nggak bisa. Udah, kata tukang martabak tadi, istirahat di rumah saya ini, di sini ada kamar kosong. Saya nggak tidur malam ini. Saya akan membuat martabak sampai pagi. Ahmad bin Hanbal masuk ke rumah itu. Tukang martabak tadi setiap ngaduk astagfirullahaladzim. Naro diadukan di tempat yang dimasak astagfirullahaladzim. Ngangkatnya astagfirullahaladzim. Ketika membelahnya astagfirullahaladzim. Ketika bungkus astagfirullah, selalu astagfirullah. Istighfar terus. Ahmad bin Hanbal nggak jadi tidur. Akhirnya nanya, sudah berapa lama kamu istighfar itu? Sudah sekitar 32 tahun yang lalu, sejak saya awal dagang ini. Terus apa yang kamu dapatkan dari istighfar itu? Dia menjawab, apa yang saya minta semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu yang belum diberi oleh Allah. Apa? Saya ingin ketemu dengan ulama besar namanya Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang saya belum pernah diizinkan oleh Allah untuk ketemu dia. Ahmad bin Hanbal teriak, Masya Allah, ternyata istighfarmu yang membuat saya datang ke sini. Kamu tidak sempat datang ke Ahmad bin Hanbal. Sekarang Ahmad bin Hanbal ada di depan kamu. Ini Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Karena istighfar, rizkinya datang sendiri, tidak perlu diparangi. Apa yang saya minta kata dia, semua Allah sudah memberi
kecuali satu. Saya ingin ketemu dengan ulama. Sampai sekarang saya belum dikasih kesempatan mereka. Dulu itu belum ada foto, sehingga nggak kenal. Mana sih orangnya Ahmad? Memang nggak kenal. Foto nggak ada, foto nggak ada. Sekarang ada WA, kirim langsung foto itu kemana-mana, kita bisa tahu. Dulu nggak ada. Itu dengan istighfar. Maka di sini digambarkan kalau orang itu berdosa, terhalangnya dari beroleh rizki yang baik. Terhalang, karena itu beristighfar. Istighfar terus, rizkinya akan bertambah. Ini banyak sekali. Hatinya menjadi gelap gulita, maksiat akan melemahkan hati dan tubuh, menghilangkan ketaatan kepada Allah. Satu dosa akan mengundang dosa yang lainnya, pasti akan bertambah terus. Dosa akan memperpendek umur, stres karena dosa, akan melemahkan hati untuk bertaubat. Dosa akan menghilangkan keberkahan, dan akal akan merusak akal karena akan memiliki cahaya. Dia karena dosa, cahaya tidak bisa tembus ke akal dan akalnya menjadi tidak baik. Berakibat pada dosa pada orang lain, dosa mewariskan kehinaan, akibat dosa menjadi pelupa, perbuatan dosa. Banyak dosa terus tidak terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya keras, tidak peka dalam kebaikan. Sekarang bagaimana caranya agar kita menjadi terang? Caranya bagaimana? Allah mengajarkan dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a, dan hendaklah kalian bertobat semuanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung semua, supaya beruntung. Caranya bertobat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Allah semua yang kita lakukan. Ini digambarkan kata Rasulullah, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Allah itu membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang yang berdosa di siang hari, dan Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang di siang hari, dan di siang hari dia membuka tangannya untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Artinya apa? Allah setiap saat menerima taubatnya manusia. Sekarang kita mau gak mengetuk Allah? Kalau engkau, kata Allah, mendekati aku dengan berjalan, maka saya mendekati kamu dengan berlari. Kalau engkau mendekati saya dengan satu langkah, maka saya mendekati engkau satu hasta. Selalu lebih memberikannya Allah itu kepada kita. Maka mumpung sekarang dalam tahun baru ini kita memperbaiki diri, muhasabah, dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun-tahun berikutnya hati kita bersih, suci, dan kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini Allah mengatakan dalam hadisnya. Kata Allah, senangnya Allah menerima atau melihat taubatnya seorang hamba itu melebihi senangnya orang yang ontanya hilang di tengah-tengah padang pasir yang luas, kemudian onta itu ketemu kembali. Sudah hilang, dicari kemana-mana, gak ketemu. Terus ternyata nongol ontanya itu. Senang sekali orang itu. Allah melebihi dari itu. Senang. Artinya kita itu, Pak, kita ini hadirnya di hadapan Allah itu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu terhadap ungkapan-ungkapan taubat kita. Allah rindu terhadap ucapan istighfar kita. Maka beristighfarlah setiap saat.
Lebih-lebih istighfar dengan sayyidul istighfar. Kapan waktunya? Waktu bertobatnya kapan? Setiap selesai sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus setiap selesai sholat. Yang kedua, setiap pagi dan petang. Dengan apa bacaannya? Sayyidul istighfar. Hafal semua atau? Hafal, saya yakin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli maka ampuni aku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu pernyataan yang sangat dahsyat. Baca itu setiap pagi dan petang. Waktu sahur, kata Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Saat sahur itu dibukanya rahmat, Allah menerima ampunan. Bukan berarti kita puasa terus. Saat sahur, waktu-waktu tengah malam itu istighfar yang banyak, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sadar berbuat dosa, segera istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika menutup majelis, apa? Doa istighfar yang menutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika mendapatkan kemenangan, bukan kita sorak-sorai mendapatkan kemenangan, karena ada orang lain yang tersakiti ketika dapat kemenangan. Ini Al-Qur'annya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdika rabbi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ampun, minta ampun. Kemenangan kita minta ampun. Jadi kalau kita ulang tahun kemerdekaan itu mestinya kita istighfar renungan malam di masjid. Bukan kemudian kita malah hura-hura. Itu yang salah. Di waktu-waktu lain itu yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di akhir hidup kita betul-betul menjadi husnul khatimah. Al-Fatihah. Syakarna ma an'ama Allahu alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.